Hakim-Hakim pasal 5 ini bentuknya nyanyian kemenangan yang ditulis oleh Deborah dan Barak. Nah, ada yang nanya sama saya, Pak, mengapa kita perlu menyanyikan lagu di dalam kebaktian? Kenapa lagu-lagu pujian menjadi bagian dari liturgi Kristen sebelum firman? Nah, saya mau tekankan kepada saudara bahwa nyanyian dalam ibadah bukanlah sekedar pengisi sebelum khotbah. Justru nyanyi-nyanyian ini adalah bagian sentral dari ibadah. Bahkan kalau saudara baca kitab Wahyu, nanti pada waktu kita naik ke surga, gak ada lagi khotbah, gak ada lagi eksposisi. Yang ada adalah pujian dan penyembahan. Ada yang bilang begini sama saya, Pak, saya kalau dengerin nyanyian di Gibeon itu aku gak cocok, gak dapat apa-apa. Kalau saudara berpikir waktu saudara nyanyi untuk dapat sesuatu, yang disembah itu loh siapa? Tujuan penyembahan kita adalah Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara berpikir bahwa waktu saudara memuji Tuhan supaya dapat sesuatu, maka saudara salah kaprah. Karena seharusnya penyembahan kita tujuannya bukan untuk dapat sesuatu, tetapi tujuannya adalah untuk menyembah Tuhan. Fondasi penyembahan di hati bukanlah suatu hal yang emosional, melainkan suatu hal yang teologis supaya kita kenal Tuhan. Makanya kalau di sini nggak ada itu lagu-lagu yang mendayu-dayu bikin saudara fokus sama diri sendiri dan kasihan sama diri sendiri, itu dicoret. Tetapi yang theologically, jadi waktu Anda nyanyi, Anda memuji Tuhan dan mengkhotbahkan Injil pada dirimu sendiri. Karena Senin sampai Sabtu saudara dibombardir dengan berbagai nilai yang bisa membuat hatimu menyimpang. Waktu Anda kesini, hatimu dikalibrasi. Karena penyembahan pada dasarnya adalah kebalikan daripada dosa. Kenapa kok kebalikan daripada dosa? Dosa adalah menaruh diri sendiri sebagai pusat. Tetapi waktu saudara menyembah, saudara menaruh Tuhan sebagai pusat dari penyembahan saudara. Jadi penyembahan itu penting. Tuhan memang tidak butuh bantuan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi Tuhan mengundang kita untuk berpartisipasi di dalam pekerjaannya yang mulia. Kedaulatan Tuhan tidak pernah meniadakan tanggung jawab manusia. Waktu dia sedang mengizinkan keputusasaan terjadi dalam hidup, dan dia sedang ngomong, mau gak kamu berpartisipasi? Would you come to me? Would you trust me? Waktu saudara bilang ya, di situ saudara mengalami Tuhan. Tuhan bekerja di cerita saudara, dan cerita saudara sebenarnya bukan cerita saudara, tetapi cerita saudara adalah ceritanya Tuhan. Dan saudara, ada yang menarik di sini. Melalui nyanyiannya, Deborah menggambarkan tindakan Yael secara rinci dan mengulang adegan kematian Sisera dan kemenangan Israel berulang-ulang kali, seakan-akan ini supaya orang itu ingat. Nah, kemudian saya take a break dari menyiapkan khotbah, saya nonton TV, siaran ulang Olimpiade di Paris. Sebelum mereka dapat medali emas, itu apa sih yang ditayangkan? Momen pada waktu dia juara. Terus momen itu diputar slow motion. Saya nonton yang 200 meter lari cepat itu. Wah, pelarinya itu sampai di garis finish itu dia begini, saudara. Musuhnya di sini, dia juara satu. Itu di slow motion, terus di repeat, di slow motion, di repeat, terus sampai akhirnya selesai. Terus dia begini. Wah, pada waktu dia melihat itu, dia dapat medali emas. Nangis. Tahu nggak? Sering kali dalam hidup kita itu tahu Yesus adalah pahlawan kita yang sejati. Tahu secara pikiran. Tapi saudara, do you do slow motion in your head? Injil dan karya Kristus itu apakah diberitakan dan direnungkan terus-menerus, moment by moment, seperti slow motion, untuk memungkinkan kita yang mudah lupa agar dapat menikmati dan merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan momen demi momen. Mungkin alasan kenapa beberapa dari kita tidak bersuka cita ketika Tuhan menolong kita, karena kita tidak sadar betapa berdosanya hidupmu dan hidupku. Kita ini ada di bawah murka Allah kalau tidak ada pertolongan Tuhan. Tetapi kemenangan Tuhan di salib kita tidak pernah renungkan. Mau nggak saudara? Setiap hari renungkan itu, supaya saudara hatinya ditata ulang setiap saat. Hari ini mari kita bertobat dari pertimbangan fana dan kepasifan. Pandang kepada Kristus, Sang penulis kehidupan, karena dialah pahlawan kita yang sesungguhnya. Orang berinjil terus-menerus merenungkan karya Kristus dan mengkhotbahkan Injil pada diri sendiri demi mengingat dan menikmati keselamatan Tuhan momen demi momen.